Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus memberikan kita nikmat, sehingga alhamdulillah sampai malam hari ini di bulan Sya'ban mendekati bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki segala bentuk muamalah kita, sehingga mudah-mudahan kelak ketika waktunya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah melanjutkan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tentang puasa sebagai bentuk dari persiapan kita di dalam menyambut
bulan suci Ramadan. Sehingga puasa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan betul-betul sempurna sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan puasa yang benar bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antaranya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Bahas minggu dulu. Nah, lanjutan dari pembahasan ini adalah tentang perkara-perkara yang disunnahkan di dalam berpuasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya'. Ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur wa tarkul hujri minal kalami. Perkara-perkara yang disunnahkan untuk kita lakukan di dalam berpuasa atau bulan suci Ramadan. Pertama, ta'jilul fitri. Ta'jil artinya segera. Ta'jil artinya tergesa-gesa. Ta'jil. Nah, di antara hal yang dianjurkan kita untuk tergesa-gesa adalah ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka, walaupun hanya sekedar satu kurma atau segelas air. Pokoknya buka, artinya metuk puasa. Kalau masalah mangan ya bau kemudian deh mantap kuat. Misalnya begitu azan beruna Allahu Akbar, ya udah langsung bait kurma aja nih, kurma, bait apa, air, ya langsung rokok aja, langsung rokok, jamaah, buka puasa langsung rokok, kurma aja deh, kurma, kemudian air, nanti nak kembali, nah tubuh kita segar. Ya disunnahkan ganjil 1, 3, 5, ya apa, kemudian air. Setelah itu kalau kita masih tahan dan kuat, ya sembahyang maghrib, nah, baru selesai sembahyang maghrib, ya. Baru kita lanjutkan dengan makan. Makan pun jangan terlalu dipaksa. Paksa lalu nanti sembahyang isya berat. Sembahyang tarawih mikir-mikir jadi. Paksa lalu. Nah, sekedar sambung Malik bin sawi isya berat lalu. Nah, jadi yang disunnahkan di dalam berpuasa itu pertama ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Jadi itulah nunda-nunda ya, bah juluk langsung buka. Begitu azan ya langsung buka. Walaupun seandainya belum selesai azan. Jadi tidak mesti selesai azan. Begitu Allahu Akbar, udah kita berbuka puasa walaupun hanya dengan air ataupun dengan kurma.
Nah, di dalam berbuka puasa ya disunnahkan dengan yang manis mengandung gula. Ya pun kurma disunnahkan karena dia manis mengandung gula untuk mengembalikan kekuatan kita selama 1 hari. Punya narak kurma ya polok kan manis kan? Polok. Atau teh manis ya. Pokoknya manis-manis dianjurkan ya, yang manis. Nah, maka berbuka puasa segera itu hukumnya sunnah, mau tak pahala. Segera doang mau pahala. Nah, jangan menunda-nunda. Dan tidak perlu menunggu sampai selesai azan. Fa inna ta'jilal fit barakah. Karena menyegerakan berbuka itu barokah ya. Nah, barokah. Kenapa barokah? Pertama diantaranya akan membedakan diri kita dengan orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi dia berpuasa, jadi berbukanya diakhirkan. Nah, tapi kalau kita orang Islam, begitu azan segera berbuka. Segera berbuka. Kemudian disunnahkan yang kedua adalah ta'khirus sahur. Mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Sunnah. Jadi makan sahur ya diakhirkan. Ya telemak lalu. Makan sahur misalnya hendak subuh jam 5, ya sejam lah sebelum itu ya kita bangun, siapkan diri ya. Setelah itu ya siap untuk makan sahur. Nah betul lah. Jadi anak lemak lalu masih jam 2, masih jam 1, masih ngone. Nah jam 4 lah atau hendak jam 5 ya, subuh ya sekitar jam 4. Nanti uras jam 4 ya mau sembahyang tahajud misalnya mana-mana 2 rakaat. Nah, kemudian kita makan sahur ya sekitar 10 atau 20 menit cukup lah. Nah, cukup. Baru setelah itu ya kita siapkan diri untuk ya sholat subuh. Nah, itu. Jadi mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka itu hukumnya sunnah ya. Nah, sunnah. As-sahur barakah. Sahur itu ada keberkahan. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi itulah malas makan sahur. Nah, makan sahur timak-timak arah kedik. Misalnya sekedar namun pinarap nah, sekedar roti sai, celup madu, telur 1 rebus ya, jadi wah. Jadi ana repot lalu makan sahur. Wanita kan bega repot udah ada ngangetin siung, udah ngangetin itu ngerti. Nah, itu aja ya, cukup roti es ya, kemudian dicampur dengan madu, campur telur 1 atau 2 telur rebus ya. Dan ditambah dengan ya susu, selesai. Simple. Jadi makan sahur walaupun sedikit ya, makan sahur walaupun sedikit karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian di dalam atau di waktu sahur itu waktu yang mustajab. Nah,
Tamile berdoa waktu yang bagus ketika sahur. Di sana ada waktu yang mustajab. Ya. Waktu yang mustajab. Jadi perbanyak doa waktu sahur itu. Artinya ya jangan temangan berdoa aja ya. Maksudnya begitu kita bangun untuk sahur, ya kita sholat misalnya tahajud dulu, perbanyak doa. Kira-kira misalnya gen ngebang masih garing 40 menit atau 30 menit, nah beruta temangan sahur. Jadi itu waktu sahur. Ya paling abdolnya lah 1/6 ya akhir malam. 1/6 akhir malam. Kemudian yang ketiga yang disunnahkan di dalam berpuasa itu adalah tarkul hujri minal kalam, ay tarkul kalamil fahish, meninggalkan omongan-omongan yang tidak baik, ya, seperti berghibah, menimah, berbohong dan lain sebagainya. Nah, itu sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Kemudian sampai-sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, seandainya pun arak dengan nyakitin kita, mencela kita, maka kita dianjurkan untuk mengatakan inni shaimun. Inni shaimun 2 kali. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Nah, gitu. Menarik kira-kira gin nyinggung perasaan ta jangan tak puasa, langsung baca inni shaimun. Inni shaimun. Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Itu ngadu bahasa anta jakanku puasa. Jakanku puasa. Itu disunahkan. Pada isi dengan mau musibah maka dia dianjurkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu musibah baca, mau nikmat alhamdulillah. Arak nyala ita jangan tak puasa ini 2 kali. Jadi akan mengobati, ya. Akan mengobati perasaan hati kita dan akan menyebabkan kita menjadi sabar. Nah, itu bacaannya. Namun jangan tak puasa arak dengan nyinggung perasaan ta, entah dengan kata-kata ataupun yang lain, maka kita dianjurkan untuk membaca inni shaimun, jakanku puasa. Baca na beli kata ya na beci je. Artinya na sugul suara anta. Inni shaimun. Jangan dalam hati ya. Ucapkan ya. Jakanku puasa. Jakanku puasa. Nasugul kata. Nah, munara nyinggung perasaan ta, entah mencela atau lain sebagainya, maka baca ya bacaan itu. Noise cancelling on. Kemudian yang selanjutnya yang dianjurkan kita untuk diperbanyak di bulan puasa adalah al-iktsaru min qiraatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Artinya mentamele masang target misalnya selama 1 bulan 1 juz ya bersama terjemahannya misalnya sambil melajarinya, bukan hanya membaca tetapi mengkaji atau mempelajari minimal misalnya hajuz di dalam hajlu, nah sambil tanwang artina baca misalnya ayat baca artina tuang tetekenana nah baca. Target tahajud hajlu berarti ente milih bagi 5 waktu berarti waktu 2 lembar 2 lembar 1 waktu. Nah, kali 5 lalu sang sulit tapi maghrib ya dari an lalu pin waktu-waktu luang misalnya zuhur asar kan penuh 2 waktu entah. Nah mendingan perbanyak nah, perbanyak waktu zuhur atau asar atau misalnya subuh. Namun kita kan biasa ba'da isya, nah ba'da isya.
Nah, perbanyak waktu itu untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, atau mengetahuilah makna-makna secara umum terjemahannya. Namun atau membaca tafsirnya, minimal terjemahannya. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan beliau biasa menghatamkan Al-Quran 60 kali. Imam Syafi'i jelo hatam, beh kelem hatam, Jema' Malik hatam, kelemna Malik hatam. Imam Syafi'i diantara amalan beliau jadi 60 kali hatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Imam Syafi'i luar biasa. Kita yang tabu telung dosa kali jelo kelem hatam je luar biasa entah. Ya nabu telung dasa kali hatam 15 kali. Berarti ada 15 kali aja 2 jelo hatam. Jelo tengah, kemudian Malik jelona 15 juz. Berarti bilang 2 jelo hatam. Enta ngadu, enta target 15 kali. Ya na boleh tah 10 kali. 10 kali hatam. Ya nabu enda 5 kali atau minimal sekali hatam minimal. Nah, kita berusaha untuk sekali hatam. Kemudian yang diperbanyak selain membaca Al-Quran, disunnahkan kita memperbanyak zikir, karena zikir la ilaha illallah perbanyak, banyak istighfar, banyak tasbih, banyak selawat. Karena bulan itu, bulan Ramadan, bulan panen pahala. Pokoknya sok tanggai bagus kedik pahala naluwe. Bulan panen pahala. Jadi enta mele ngumpulang pahala napin bulan puasana. Enta mele ngumpulang pahala. Sebanyak-banyaknya maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan kita juga di bulan puasa itu al-iktsaru minas shadaqat, memperbanyak sedekah. Keluaran sedekah. Kemudian dianjurkan kita juga al-i'tikaf fil masjid, i'tikaf di masjid. Di antara yang disunnahkan kita di bulan puasa adalah i'tikaf di masjid. Ya boleh telekan awal almarhum Syekh Ali Jabir, biasa beliau kalau puasa beliau lepas HP, lepas segalanya, fokus i'tikaf. Itu biasa di antara kebiasaan beliau. Pokoknya lepas, fokus, pokoknya i'tikaf, ngaji, ibadah, ngaji Quran dan maka mun anda boleh tanggato minimal 10 akhir 10 akhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Nah, di Mesir di antara kebiasaan orang Mesir, masjid-masjid besar biasanya membuka pendaftaran untuk i'tikaf. Masjid-masjid besar. Utamanya di 10 akhir itu biasanya diumumkan membuka pendaftaran untuk i'tikaf. Kalau masjid yang dananya besar, semua orang-orang yang i'tikaf ditanggung, berbuka, sahur. Lalu namun masjid misalnya dananya kurang, daftar dengan misalnya untuk 10 hari itu dihitunglah misalnya berapa ratus ribu. Nah, untuk biaya berbuka dan sahur supaya fokus. Di antara programnya tahajud bersama, qiyamul lail, baca Al-Qur'an dan seterusnya. Ada dars, pengajian-pengajian untuk motivasi, dan lain sebagainya. Nah, itu di antara kebiasaan di sana di Mesir. Nah, pinita tene wana Sabah narak masih. Arak kalau narak masih nih. Mudah-mudahan narak kalau. Kita tene mukanya narak danan tamasnya masjid gratisan. Dan
Ya minat batur ini dah untuk puasa iktikaf itu masih rendah. Minat untuk iktikaf masih kurang. Namun dengan pin Arab ya rata-rata yang kejar 10 akhir itu rata-rata pegawai, pejabat apa pokoknya iktikaf. Iktikaf. Nah, mereka mengusahakan untuk bisa iktikaf minimal 10 ya terakhir. Yang yang meriah lalu lebaran Idul Fitri bin Arab ya dengan karena sibuk iktikaf, dengan sibuk minat topat. Sibuk Allah mulia. Laun pin lebaran kondak ampun meriah. Karena nara iktikaf. Karena Idul Adha hari raya kurban itulah yang besar kan. Namun hari raya Idul Fitri biasa-biasa pokoknya dengan pin masjid doang. Iktikaf, wah selesai iktikaf sembahyang Idul Fitri ule biasa wah. Itu diantara kebiasaan dengan tono yang kita tepin Arab pin Mesir terutama. Sehingga Idul Fitri ya biasa-biasa saja. Sembahyang wah. Nah itu yang disunnahkan iktikaf. Kemudian diantara juga yang disunnahkan berdoa ketika iftar berbuka. Berdoa bukan hanya doa buka puasa tetapi baca doa yang lain, minta laku doa-doa apa yang lain, kebahagiaan dunia akhirat, anak yang soleh solehah gitu ya, kesuksesan dan lain sebagainya ketika berbuka. Kemudian selanjutnya yang disunnahkan di dalam bulan suci Ramadan adalah perbanyak tahajud ya. Tahajud itu adalah sholat malam yang didahului oleh tidur tahajud. Waktunya setelah Isya ya sampai sebelum datang waktu fajar. Nah, lagun tahajud ya harus didahului oleh tidur walaupun hanya sejenak. Nah, namun qiyamul lail ya tidak mesti tidur. Pokoknya qiyamul lail itu artinya mendirikan, menghidupkan malam. Pokoknya sholat masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu kalau kita sholat tidak didahului oleh tidur, maka dia qiyamul lail. Selanjutnya yang makruh bagi orang yang berpuasa, pertama mengakhirkan berbuka puasa hukumnya makruh. Behang beh juluk atau sembahyang juluk terus berbuka makruh. Jadi buka juluk makan kurma 1. Nah, ini adalah kebiasaan pin Mesir. Nah, kita lihat wah jadi petugas masjid ya pin Mesir. Jadi imam ya, pernah juga jadi khatib, jadi muadzin ya. Kita pegang satu masjid. Nah, jadi pas puasa saja kita rata-rata berbuka di masjid karena masjid menyediakan kurma, menyediakan air. Nah, begitu jamaah sudah berbuka, kita sholat, selesai sholat, doa sebentar, pulang untuk makan. Nanti kembali lagi untuk tahajud, untuk sholat isya, kemudian untuk tarawih. Ya. Nah, begitu kebiasaannya di sana. Itu tene masjid agak, ya. Artinya masjid itu tidak mesti masjid pelik, masjid beci sentren, Nah, sentren. Nah, bu sentren nyapang kurma, nyapang ai. Nah, jamaah itu untuk berbuka dan sholat maghrib berjamaah, kemudian pulang untuk berbuka atau melanjutkan dengan makan. Kemudian yang kedua, diantara perkara yang makruh adalah ta'jilus sahur, menyegerakan untuk makan sahur. Ya, makruh. Lema lalu makan sahur. Ya, masih jam 11 makan sahur. 12 makan sahur. Ya. Atau terlalu sering makan sahur. Jam 11 makan sahur, jam 1 makan sahur, jam 3 makan sahur. Ya melar namanya. Kemudian yang dimakruhkan juga di dalam berpuasa atau orang yang berpuasa itu adalah al-mubalaghatu
fil madmadati wal istinsyaq, berlebihan di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Jadi akan berlebihan, dikhawatirkan masuk nanti air. Jadi ya, ambil perlahan, di dikumur-kumurkan, jangan berlebihan. Begitu juga menghirup ya air dengan hidung, itu istinsyak, jangan berlebihan. Jadi nyedot kadang-kadang, kemudian dikeluarkan. Makruh juga hukumnya takbilur rajul zaujatahu, ya, seorang suami mencium istrinya di bulan Ramadan, artinya di siang hari, itu makruh hukumnya. Fa idza khafal inzal fa haramun, apabila dia khawatir akan keluar ya sperma, maka hukumnya haram ya mencium istri. Yang kelima, perkara yang makruh, tazuqut ta'am, menyicip makanan ya, makruh mencicipi makanan ya, hukumnya makruh. Jadi jangan mencicip. Ya, biasakan mengetahui takaran bumbu dari sekarang. Jadi tatuang ke ukuran siana, ukuran subiana lekan engka. Jemak karenta awah kete, tengah kete subiana kete. Kurang siana, molah terumbuk ya malu. Adalah makruh. Apabila dia khawatir dengan mencicip itu, khawatir dia akan masuk ya rasa atau masuk makanan itu, maka hukumnya ya haram, tidak boleh mencicip itu apabila dia khawatir untuk masuk. Jangan, karena itu akan menyebabkan batalnya puasa. Kemudian isti'malus siwak ba'da zawal, sikat gigi setelah zuhur, setelah tergelincir matahari. Ya. Itu hukumnya makruh. Sikat gigi setelah tergelincirnya matahari. Ya, atau misalnya jam 12 lebih kedi. Misal jam 12 pas matahari pinata sotak. Nah, dia condong agak ke barat sedikit. Nah, itu sudah makruh hukumnya kita menggunakan siwak atau sikat gigi. Al-mubalaghatu fi isti'malit tib, berlebihan di dalam menggunakan parfum, makruh. Ya. Berlebihan menggunakan parfum atau wangi-wangian, nah itu hukumnya makruh. Begitu juga al-hijamah, hijamah mengeluarkan darah kotor ya di bulan suci Ramadan di siang hari, nah itu hukumnya makruh. Karena akan menyebabkan semakin lemah ya, mengeluarkan darah. Nah, itu perkara-perkara yang dimakruhkan untuk kita jauhi ya. Untuk kita jauhi, artinya jangan dilakukan. Kemudian waktu yang diharamkan untuk berpuasa ya, ada 5 waktu. Pertama ya, awal yaumil idul fitri, hari pertama Idul Fitri haram. Tanggal 1 Syawal puasa hukumnya haram. Puasa apapun, puasa wajib, puasa sunnah, tanggal 1 Idul Fitri atau Syawal, maka haram hukumnya berpuasa. Kedua, Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah ya, itu haram hukumnya berpuasa. Tanggal 10 Zulhijjah hukumnya haram berpuasa. Kemudian yang ketiga, keempat dan kelima, hari tasyrik haram hukumnya berpuasa. Hari tasyrik adalah hari ya tanggal 11
tanggal 12, tanggal 13 bulan Zulhijjah. Berarti lekan tanggal 10 Zulhijjah Lebaran 11, 12, 13, 4 jelo deh bulan Zulhijjah. Nah, hukumnya haram kita untuk berpuasa. Kemudian makruh berpuasa pada hari Yaumus Syak. Yaumus Syak itu artinya hari itu kita ragu apakah jemaah puasa atau ya ragu. Nah itu hukumnya makruh. Ini akhir Sya'ban atau awal Ramadan. Nah, Yaumus Syak makruh. Makruh hukumnya juga berpuasa menghususkan puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Tanggal 15 ke atas, 16, 17 menghususkan puasa pertengahan kedua bulan Sya'ban ya, tanggal 16 dan seterusnya. Nah, itu hukumnya makruh ya, puasa menghususkan. Lagu namun dengan biasa puasa misalnya Senin Kemis ya. Nah, walaupun misalnya pertengahan Sya'ban ya tidak boleh hukumnya ya bagi orang yang sudah terbiasa. Lagu namun dengan menghususkan puasa Sya'ban di atas tanggal 15, 16, 17 ya. Nah, itu hukumnya makruh. Begitu juga ya seorang istri ya tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Seorang istri tidak boleh melaksanakan puasa sunnah ya kecuali dengan seizin suaminya. Apabila suaminya misalnya puasa itu sunnah ya izin. Tapi di pertengahan hari suaminya merintahkannya untuk berbuka puasa, ya dia buka puasa dan dia sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Bagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan atau seorang istri antasuma untuk berpuasa sunnah, maksudnya puasa wajib deh. Puasa wajib dia tidak perlu izin ya, tidak perlu izin suami. Wa zaujuha syahidun, sedangkan suaminya ada, illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Maksud puasa di sini adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib deh. Namun puasa wajib dia tidak perlu izin. Tidak perlu izin. Karena itu kewajiban. Kemudian makruh juga berpuasa menghususkan puasa di bulan Jumat saja. Ya, puasa bulan Jumat makruh. Kecuali kalau dia puasa Kamis tambah Jumat ya, nah, boleh ya makruh. Atau Jumat dengan Sabtu. Nah, itu boleh. Tetapi kalau hanya hari Jumat, nah itu makruh. Ya, nah makruh hukumnya. La yasumanna ahadukum yaumal jum'ati, janganlah diantara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ini hadis sahih. Begitu juga makruh hukumnya berpuasa di hari Sabtu, menghususkan puasa hari Sabtu atau hari Ahad, makruh ya. Karena itu akan menyamai orang-orang Yahudi dan Nasrani, menghususkan puasa hari Sabtu atau menghususkan puasa hari Ahad. Itu menyerupai ya, menyerupai orang Yahudi atau orang Nasrani. Makruh hukumnya siyamud dahar. Siyamud dahar itu artinya puasa terus menerus, narak libur, bilang jelu. Ya, makruh hukumnya.
Dia puasa setiap hari kecuali waktu-waktu yang diharamkan, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Selebihnya puasa bilang jelo. Nah, itu hukumnya makruh. Sedangkan puasa yang disunnahkan satu, ya, puasa hari Asyura atau hari Tasu'a, tanggal 10 dan tanggal 9 bulan Muharram, ya, itu disunnahkan. Tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram itu disunnahkan berpuasa. Kemudian yang kedua, puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, mulai tanggal 2, ya tanggal saja, tanggal 2 Syawal dan seterusnya. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia melanjutkan puasa Syawal, puasa Ramadan itu dengan 6 hari puasa sunnah Syawal, kana kasyamid dahr, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun, ya, seakan-akan dia berpuasa sepanjang artinya 1 tahun nilai pahala puasa Ramadan, ya, ditambah lagi dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, keutamaannya seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun sunnah. Kemudian yang disunnahkan waktu untuk kita berpuasa adalah yaumu Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, bagi kita yang tidak pergi haji disunnahkan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan yaumu Arafah, ya. Nah, hari Arafah. Disunnahkan juga berpuasa yaumul Isnin wal Khamis, setiap minggu, Senin dan Kamis. Sunnahkan berpuasa. Hari Senin karena hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari Kamis karena hari itu hari dilaporkannya amal ibadah kita selama 1 minggu, ya, nah, hari Kamis. Kemudian disunnahkan berpuasa 3 hari pertengahan bulan, nah, bulan Qamariyah, ya, tanggal 13, 14, 15 yang dikenal dengan Ayyamul Bid, ya, hari putih. Kenapa dikatakan hari putih? Karena pada tanggal itu rembulan sudah mulai terang putih, tanggal 13, 14 dan 15. Kemudian disunnahkan juga bagi yang mampu puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari berbuka, sehari puasa sehari berbuka, ya, bagi yang mampu. Nah, silahkan untuk berpuasa yang dikenal dengan puasa Daud. Disunnahkan juga berpuasa, ya, ayyamut is'ah, 9 hari di awal bulan Zulhijjah, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 disunnahkan. Ingin atau menambah, ya, pahala puasa sunnah, ya, bisa ditambah dengan 9 hari awal bulan Zulhijjah. Nah, itu perkara-perkara yang disunnahkan. Kemudian kafaratul iftar, ini hukuman bagi orang yang memutuskan puasa sebab, ya, kafaratnya ada namanya kafaratul uzma, kafarat paling belik, ya. Nah, man aftara fi Ramadan bi ta'am wasyarab li maradin aw safarin fa alaihi al-qada. Barang siapa yang memutuskan puasanya, ya, puasa Ramadan disebabkan karena sakit atau karena musafir, maka dia dituntut untuk mengqadanya, ya, mengqadanya setelah dia sehat atau setelah sampai tujuan kalau bagi orang yang musafir. Barang siapa yang sengaja memutuskan puasanya tanpa ada sebab sakit atau musafir, sengaja metu puasa, ya, nah,
fa'alaihil qada, maka dia wajib mengqadanya dan dia wajib untuk bertobat dan memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sengaja memutuskan puasa tanpa ada sebab. Kemudian barang siapa yang memutuskan puasanya di siang hari bulan Ramadan dengan berjima, maka dia wajib mengqadanya ya pada hari dia putus atau hari dia berjima itu, ditambah dengan dia harus membayar kafarat, ya, membayar kafarat dengan tertib. Satu, dia harus memerdekakan budak, maka nenek anak budak gugur. Kalau tidak ada budak, dua, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila ya ada yang putus 1 hari, sebulan atau sebulan setengah, ya jalan, kemudian narak petuk saya ulang malik. Apabila dia tidak mampu 2 bulan berturut-turut, ya sebulan doang gagal, apalagi 2 bulan. Dia memilih pilihan yang ketiga, it'amu sittina miskin. Dia memberikan makan 60 fakir miskin, ya. Nah, 60 fakir miskin. Nah, 1 orang miskin diberikan 1 mud, yaitu 600 gram, ya. Berarti disiapkan sekitar ngadu beras, ya, 30 kali 600 gram berarti 18 kilo, ya, 18 kilo. Berarti 60 sekitar 36 kilo, ya, untuk bayar kafarat. Untuk bayar kafarat. Kalau tidak mampu juga, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, ya dia banyak bertobat, ya, banyak bertobat. Bertobat, banyak istighfar. Tetapi syaratnya, ya, baru dikenakan, ya, hukuman membayar kafarat itu, 1, orang yang melakukan, ya, hubungan suami istri itu dia sudah mukallaf, dia sudah balik, dia sudah berakal, ya, dan berakal, orang Islam. Itu. Kedua, dia melakukannya dengan cara sengaja, bukan dengan lupa. Dia melakukannya dengan sengaja, baru dia kena kafarat. Ketiga, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu, dia mengetahui hukumnya haram. Nah, dia mengetahui hukumnya haram, tetapi dia lakukan, baru dia kena kafarat. Lagu namun dengan nuang ngaji, enak tuang hukum naja, nah maka dia tidak kena kafarat karena orang belum tahu, ya, dia belum tahu, belum sampai dakwah. Kemudian yang keempat, syaratnya orang yang melakukan hubungan suami istri itu, ya, dia karena kehendak sendiri, bukan dipaksa, bukan karena dipaksa, tapi karena keinginan sendiri. Kemudian 5, syaratnya baru orang membayar kafarat itu adalah orang yang melakukan hubungan suami istri itu, ya, dia berdosa melakukannya, seperti dan mukim. Kalau dia dalam keadaan musafir di perjalanan, maka dia tidak dikenakan, dia dalam keadaan musafir. Kemudian yang selanjutnya, orang yang melakukan hubungan suami istri itu tidak ada syubhat di sana, ya, artinya tidak ada syubhat itu, wah jelas waktunya, wah sawik subuh,
Ndak menarik syubhat kan Anda masih tengah kelam padahal wah subuh. Nah, berarti ada syubhat. Nah, jauh jelas waktunya. Ya tidak ada syubhat. Kemudian yang terakhir ya, baru orang yang melakukan hubungan suami istri. Nah, ini suami istri aja haram, apalagi yang bukan suami istri. Ya. Apabila ya orang tersebut tidak berbuka dulu, artinya, nah dia tidak makan minum dulu, dia langsung. Ya. Sedang berpuasa, dia langsung berhubungan suami istri. Tapi kalau dia misalnya makan dulu, ya minum dulu, ya dia berdosa, dia hanya mengqada hari itu, tidak membayar kafarat. Setelah dia makan dan minum, nah baru dia berhubungan suami istri, maka dia tidak membayar kafarat. Dia hanya wajib untuk mengqada dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang suami menggauli istrinya siang hari di bulan Ramadan lebih dari 1 kali, maka kafaratnya cukup 1. Ya, kalau hanya dalam sehari itu. Lalu misalnya nengka terus jemaah malik, berarti 2 kafaratnya. 4 bulan berturut-turut. Ya, bayar kafarat 4 bulan berturut-turut. Nah, 4 bulan berturut-turut. Kalau dia melakukan lebih dari 1 hari, misalnya 2 hari. Al-kafaratu 'alal rajuli faqat. Kafarat itu wajib hukumnya dibayar bagi suami saja, istri ya. Bagi suami. Istri tidak membayar kafarat. Ya, karena itu kafarat itu kaitan dengan harta. Ya. Dan juga kalau perempuan itu begitu ada yang masuk di kemaluannya batal langsung puasanya. Ya. Nah, batal. Tapi suami ini yang akan membayar kafarat ya. Kalau perempuan hanya diwajibkan untuk mengqadha karena batal puasanya. Tapi kalau suami ini yang membayar kafarat. Kenapa disyariatkan kafarat ya? Karena dia menantang Allah supaya murka Allah tidak jatuh kepadanya, maka dia didenda. Disuruh puasa, dia tantang Allah, enggak mau puasa, dia melakukan hubungan. Diharamkan oleh Allah, dia langgar sengaja. Maka kesengajaan melanggar perintah Allah itu akan mendatangkan murka Allah. Allah akan murka, marah. Nah, ketimbang murka Allah akan turun menimpanya, maka dia diganti dengan membayar kafarat itu untuk mencegah murkanya Allah. Supaya murka Allah tidak turun kepadanya, bayar kafarat. Nah, itu disyariatkannya kafarat. Kalau tidak ada kafarat, bisa jadi Allah murka langsung binasa orang. Jadi maka supaya Allah tidak murka dan tidak dengan membayar manfaat liwat wa syai'un al-ba'i alaihi al-kafaratul uzma wal qada amma al-maf'ul bihi fa 'alal qada faqat. Barang siapa yang melakukan liwat homoseksual, maka yang melakukan itu ya membayar kafarat yang pelakunya, yang menyerang, yang bertahan dia hanya mengqadha, yang melakukan homoseksual liwat itu termasuk sudah membayar kafarat. Nah, itu sama-sama menyerang dua-duanya. Yang lanjutkan karena kritik, karena malam ini rencana kita sekaligus merupakan pemilihan. Jadi yang lanjutkan pembahasan tentang puasa ini untuk memberi bahan. Selanjutnya yang ada khusus yang
menyebabkan ganggu dia mendahului puasa. Nah, sebelum membahas masalah gusur, di sini beliau mengatakan waman mata wa alayhi min Ramadan qutbima anhu li kulli yawmin muddun. Barang siapa yang mati sementara dia punya hutang puasa Ramadan, ya, maka wa alaihi shaum lam yatamakkan min ta'wilihi istiqrar marad wa laysa alaihi. Satu ya. Menara dengan dia hutang puasa, dia sempat kalau ya disebabkan karena penyakit yang berlanjut, ya, sakit dengan sebelum puasa masih sakit sampai meninggal dunia, maka puasa dalam itu tidak ada kewajiban apa-apa, tidak dibayar apa, tidak juga untuk dilipat. Namun sakit benar mati, ya, untuk puasa, karena dia sakit berlanjut, tidak ada kesempatan untuk mengawalnya. Kedua, wa man mata wa alaihi shaum, barang siapa meninggal dunia sementara dia memiliki hutang puasa dan ada waktu untuk mengqadanya tetapi dia tidak berpuasa, maka yang afdal kerabatnya untuk mengqadanya. Betul. Misalnya dengan saya Ramadan sakit, ya, sampai selesai Ramadan sakit. Begitu takbir Lebaran sehat, ya, sehat. Terus sampai Syawal, Zulqa'dah sehat, Zulhijjah sehat. Nah, tiba-tiba Muharram sakit balik. Ada waktunya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada waktu untuk mengqada, ya, karena dia sehat. Tapi dia tidak mengqadanya. Kemudian bulan Muharram sakit kedua ini pantas mati, maka ahli warisnya dituntut untuk mengqadanya, ya, mengqadanya. Itu yang lebih afdal. Tetapi kalau tidak ada ahli waris untuk mengqadanya, anaknya ada yang mengqadanya, maka dia boleh membayar fidyah 1 hari itu 600 1 bulan 30 hari cukup dia bayar 18.000. Ringan, ringan. 18 kilo bayar untuk almarhum karena dia meninggalkan puasa, ada waktunya untuk mengqada tetapi dia dapat air. Rasanya paham ini? Paham ini? Mana yang berat mengqada bayar kita? Lalu kita meratakan ini yang 10 juta, ya, terus segera. Nah, terus masa cuci ya, ada beberapa sakit, bahkan termati, jadi puasa, ada kewajiban apa? Jadi mengqada, iya itu bulan yang fidyah selesai. Ada beberapa sakit selama puasa, lalu Syawal sehat, Zulqa'dah sehat, ada kesempatan mengqada, ya ini dalam ada kemudian sakit balik, nah itu dengan doa pada anak jadi anak mengqadakan puasa, atau mereka mampu bayar fidyah ahlu 600 gram beras, akulah puasa jero sudah baru beras ringan, timbang meningkatkan yang 10 gram baru beras ringan. Kemudian orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa, ya, satu orang atau perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui, ya,
perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Dia hanya mengqadha puasa yang ditinggalkan. Apabila dia khawatir, dia khawatir nanti dia apa-apa kalau puasa, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi nanti dia mengqadhanya. Dua, apabila seorang perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui, khawatir, takut kepada keduanya, takut kehamilannya terganggu atau takut air susunya berkurang, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Apabila dia khawatir kepada kehamilannya, in khafatil hamil aw murdi'u, apabila orang yang hamil, perempuan yang hamil atau perempuan yang sedang menyusui khawatir ala nafsiha, khawatir kepada dirinya, wa al hamli, atau khawatir kepada janinnya, kandungannya, atau khawatir asinya berkurang, fa'alaihi al-qadha, maka dia wajib mengqadha, li'anna khawfihima ala nafsihima mani'un min wujubil fidyah. Tapi kalau dia khawatir kepada dirinya dan kepada kandungannya, cukup dia mengqadha puasa yang ditinggalkan. Kedua, in khafatil hamilu, apabila perempuan yang hamil atau yang sedang menyusui khawatir atas kehamilannya saja atau khawatir atas asinya, tidak khawatir kepada dirinya, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Jadi dua kewajiban, mengqadha dan membayar fidyah. Jadi dengan hamil menyusui hukumnya itu. Namun dengan hamil atau menyusui takut bahaya yang berbeda, wajib dan qadha. Namun dengan hamil atau menyusui khawatir kepada dirinya dan kepada kandungan serta asinya, wajib mengqadha. Namun dengan hamil atau menyusui khawatir kepada kandungan dan asinya, tidak takut atau khawatir kepada dirinya, maka ini dua, mengqadha dan membayar fidyah. Jadi tidak cukup puasa mau qadha plus ditambah membayar fidyah. Ini hukum yang berbeda dengan orang yang hamil dan orang yang menyusui. Jadi kalau dia puasa yang kedua, orang tua, orang yang ajuz, orang sudah lemah, tua, sebabkan karena dia tua umurnya sudah tidak mampu lagi berpuasa. Kalau dia berpuasa bisa menyebabkan dia akan binasa karena umurnya sudah tua. Maka dia berbuka, dan memberi makan fakir miskin 1 hari 1 mud, 1 hari 1 mud, semut itu dengan biasa mengukur sekitar 600 gram. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yang kedua, orang boleh tidak berpuasa, Yang ketiga itu orang yang sakit. Apabila orang yang sakit ini menurut keterangan dokter atau menurut kebiasaannya, apabila dia berpuasa akan menyebabkan bertambah sakitnya atau akan menyebabkan sembuh lama, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Wa man kana
keluar musafir itu sebelum subuh, ya, sebelum subuh dia sudah keluar. Yang kelima, orang yang sedang berperang, orang yang sedang dalam keadaan. Yang kelima